Halo teman-teman, balik lagi di channel Wan Ardika, channelnya para dropshipper dan pengangguran. Di video kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana sih cara mengelola budget testing yang tepat. Simak video berikut ini. Oke, kali ini kita akan membahas mengenai cara mengelola budget testing. Berapa sih yang harus saya siapkan per bulan untuk testing produk di Facebook Ads, bagaimana cara mengelolanya biar nggak habis begitu aja seperti itu. Nah, kali ini saya akan contohkan cara mengelola budget testing ala saya, artinya yang emang biasanya saya lakuin seperti itu. Setiap orang akan berbeda-beda metodenya. Nah, teman-teman bisa ikutin kalau menurut teman-teman masuk akal, atau di skip juga nggak apa-apa. Jadi ini cuma sharing pengalaman aja. Nah, apa sih yang saya lakukan biasanya untuk testing produk di Facebook seperti itu ya? Saya itu awal-awal ya, ini awal-awal saya menyiapkan budget testing 1 juta per bulan. Jadi kalau teman-teman mungkin yang masih kerja, teman-teman bisa sisihkan gajinya itu 1 juta per bulan. Menurut saya ini sih minimal banget ya, ini minimal banget untuk saat ini seperti itu. Kalau teman-teman ya belum punya uangnya ya sabar, ditunggu dulu, dikumpulin, nanti kalau udah ada 1 juta baru kita mulai testing. Tapi sambil belajar dulu, video-videonya udah ada lengkap di channel YouTube ini. Nah, setiap orang beda-beda, semakin banyak budgetnya itu akan makin banyak teman-teman bisa anggarkan untuk testing ya. Saya 1 juta itu minimal, itu menurut saya. Lalu yang kedua adalah batas maksimal budget untuk testing itu ada 200.000 per produk. Oke, jadi ini adalah saya. Kalau orang lain itu ada yang 700.000, ada yang 500.000, ada yang 1 juta. Jadi sekali lagi itu berbeda-beda. Ini ada batas untuk yang biasanya saya pakai ya, 200.000. Lalu dengan uang 1 juta itu artinya saya bisa mentesting sampai 5 produk. 5 produk itu bisa satu niche ataupun beda niche ya, terserah. Nah, cara riset produknya udah saya bahas juga di channel YouTube ini ya, teman-teman bisa lihat lagi mengenai riset-riset produk di channel YouTube ini. Jadi pokoknya udah komplit, saya udah bahas. Oke. Lalu teman-teman tentukan KPI dari setiap produk ya. Terserah teman-teman nanti bakal pakai apa. Pakai tombol langsung ke WA, lead atau add to cart, atau pakai form. Nah, itu KPI-nya masing-masing beda. Seperti itu ya. Itu juga udah ada di video live training, udah saya bahas KPI, cara baca data udah saya bahas. Jadi teman-teman please tonton lagi ya, jangan ditanyain lagi karena ini membahas cara saya ngelola uangnya, bukan cara lagi testingnya. Segala macam cara testingnya udah ada di video-video yang lain seperti itu, video lab demo pokoknya ya. Setelah itu baca data dan ambil keputusan setiap hari. Nah, sekarang kan teman-teman sudah punya KPI ya. KPI yang pertama itu adalah CTR atau CTR. CTR itu minimal adalah 1%. Oke, sekarang kita mulai iklan satu produk. Katakanlah adalah produk A. Di mana produk A ini kita iklankan budgetnya adalah 200.000 ya, 200.000. Jadi hari ini saya iklankan dengan cara baca data yaitu 200 sampai 2.000 sampai 5.000 reach. Ketemulah CTR-nya ternyata di bawah 1%. Oke, saya off. Dan posisinya spend-nya udah misalnya 45.000. Oke, saya off. Jadi saya masih ada budget testing itu kira-kira berapa? 145 dikurang 200.000, 150.000 ya. Saya masih punya 155.000 jatah buat produk A ini. Oke, saya perbaiki dulu iklannya segala macam. Udah perbaiki, besok saya jalan lagi. Hari kedua di mana hari kedua itu CTR-nya sudah membaik. Oke, CTR-nya udah membaik. Lalu jumlah masuk dari orang yang lihat landing page ke WA itu sangat kecil. Oke, hari kedua saya udah spend katakanlah 60.000 tapi nggak ada WA, dan konversi dari yang view konten ke tombol WA itu sangat sedikit. Saya off lagi iklannya. Berarti saya udah habis 105.000 hari pertama dan hari kedua. Saya masih ada sekitar berapa? 85.000 lagi ya, 85 atau 95.000 lagi budget testingnya seperti itu. Nah,
hari kedua itu saya perbaiki dulu landing page saya, offernya segala macam, harganya saya ganti, habis itu greetingnya juga saya ganti. Kita jalan lagi hari ketiga dengan sisa budget saya adalah 95.000. Oke, ternyata hari ketiga saya jalan udah mulai ada WA ya, chat oke, habis itu konversi dari view content ke prospek atau yang klik tombol WA itu memenuhi KPI minimal berapa persen ya, 30% misalnya. Nah itu udah masuk, KPI-nya udah masuk semua, dan udah mulai ada WA yang benar-benar masuk ke mana namanya, ke CS, ke nomor HP seperti itu. Nah di sini hari ketiga ternyata saya udah spend 95.000, dan saya anggaplah kita masuk WA-nya itu misalnya ada 3, beli 1. Jadi dengan profit 100.000, saya spend 200.000, profit saya 100.000, jadi saya masih minus 100.000. Dengan ini karena udah mulai ada data, saya ambil keputusan saya akan lanjutkan produk ini. Saya akan lanjutkan testing lagi produk ini seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa ditangkap ya. Dan kalau seandainya setelah diperbaiki semuanya dari hari ke-1, ke-2, dan ke-3 masih nggak ada WA dan udah spend 200.000, saya akan stop dulu untuk testing produk ini dan saya akan ganti ke produk yang lain. Seperti itu ya. Ganti produk ketika spendnya udah 200.000 dan nggak winning. Oke, sama sekali nggak winning ini artinya sama sekali nggak ada WA, nggak ada konversi. 200.000 itu udah maksimal. Tapi kalau udah mulai ada konversi, meskipun masih masih rugi 100.000, 50.000, itu akan saya lanjutkan dulu produknya. Seperti itu. Tapi kalau udah 200.000 dan sama sekali nggak ada WA, itu akan saya stop. Saya akan ganti ke produk yang lain, baik itu satu niche ataupun beda niche. Oke. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, itulah cara saya mengambil keputusan atau membagi atau mengelola budget testing dari 1 juta ini untuk 5 produk seperti itu. Nah, teman-teman bisa gunakan cara ini atau teman-teman bisa temukan polanya sendiri. Jadi saya akan rangkum lagi ya. Pertama adalah budgetnya 1 juta, kita bagi menjadi 5 produk dengan 200.000 masing-masing budget testing per produk. Oke. Ketika setelah di testing KPI memenuhi ya, CTR bagus, habis itu konversi dari view content ke WA bagus, tapi masih juga nggak ada closing sama sekali ya. Misalnya KPI-nya cost per purchase, cost per lead-nya udah murah, CTR-nya udah bagus, tapi udah diubek-ubek juga masih nggak closing ya. Teman-teman bisa ambil keputusan untuk stop testing produk ini atau teman-teman ganti audience, itu juga bisa. Nah, saya pribadi ketika udah 200.000 dan sama sekali nggak ada konversi baik purchase ataupun WA, itu akan saya stop dan ganti produk. Oke. Jadi teman-teman perhatikan dulu KPI-nya, dibenerin, stop dulu iklannya, dibenerin, habis itu kita lanjut besok, perhatikan KPI lagi, habis itu kalau udah sesuai, nah dilanjut terus, kalau nggak sesuai di stop, dibenerin sampai akhirnya spend 200.000 ya. Kalau udah spend 200.000 dan dapat sell 1 atau 2, itu saya masih berani lanjut produknya. Tapi kalau udah spend 200.000 dan sama sekali nggak ada sales, nggak ada penjualan, nggak ada yang janji transfer ya. Kalau janji transfer masih berani. Kalau nggak ada yang sama sekali, udah kita stop. Kita testing produk yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima seperti itu. Nah, bagaimana kalau dari awal udah winning beli? Berarti uang 1 juta itu kita gunakan untuk konsumsi produk ini dulu. Misalnya nih, hari pertama langsung CTR bagus, habis itu landing page dari view content ke WA bagus, closing bagus, ya udah, berarti uang 1 juta ini kita kelola untuk 1 produk ini dulu, kita habiskan di situ dulu. Kenapa? Karena nanti akan ngegulung sampai teman-teman punya budget lain untuk testing produk-produk yang lain seperti itu. Nah, itulah yang saya lakukan, mengelola budget testing yang saya lakukan selama ini seperti itu. Jadi ini adalah gambaran aja yang biasa saya lakukan. Sekali lagi, setiap orang akan berbeda-beda sesuai dengan jumlah budget yang mau dialokasikan untuk testing produknya. Oke, misalnya katakanlah teman-teman budgetnya 500.000, ya berarti teman-teman cukup testing 2 produk per bulan. Ya harus sabar mau nggak mau karena budgetnya sangat tipis. Tapi 1 juta ini menurut saya adalah minimal banget seperti itu. Oke, teman-teman, mudah-mudahan paham ya dengan materi yang saya sampaikan. Dan kalau nggak ngerti, teman-teman bisa kok tanyakan di channel YouTube ini di komentar seperti itu. Nanti kita bisa diskusi lagi.
Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di video-video saya selanjutnya.